Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atau petang hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah, yaitu untuk melaksanakan rutinitas aktivitas kajian harian, yang mana pada hari Senin ini ba'da salat maghrib seperti biasa yaitu pengajian kitab fikih Imam Syafi'i, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, memaafkan kita kalau ada kesalahan dalam pengajian ini, dan semoga apa yang kita kaji bersama-sama mudah-mudahan bermanfaat, penuh barakah, dan mudah-mudahan bermanfaat sekali dalam hal ibadah kita ataupun dalam bersosial atau bermasyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur ummah, suri tauladan bagi kita semua. Beliau adalah contoh, terutama berkaitan dengan masalah fikih atau masalah ibadah khususnya. Tentu kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hati kita selalu tetap merasa cinta kepada baginda Rasul, dan mudah-mudahan Rasulullah pun mencintai kita, dan semoga kita nanti Allah mempertemukan kita atau bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian fikih Syafi'i pada malam hari ini yaitu kelanjutan dari permasalahan tentang konsekuensi bagi orang yang berhadas sehingga dia dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah kita bahas minggu lalu. Yang terakhir, yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil khususnya. Untuk berhadas besar nanti lain pembahasannya. Yang berhadas kecil itu terakhir pembahasannya tentang memegang kitab tafsir, baik itu yang tafsirannya atau penafsirannya lebih banyak dari Al-Quran, atau sebaliknya memegang kitab tafsir yang Al-Quran, ayat-ayat Allah itu justru lebih banyak daripada tafsirnya. Kalau yang pertama sudah kita bahas, kalau tafsirnya lebih banyak daripada Al-Quran, maka pendapat yang paling ashah atau yang paling benar mengatakan boleh dipegang. Kemudian kalau pendapat yang kedua, pendapat yang sahih atau yang benar mengatakan tidak boleh dipegang, tapi semuanya itu kedua pendapat tersebut adalah benar. Jadi mana saja yang kita mau pakai silakan. Kemudian yang kedua, terakhir pembahasannya adalah apabila Al-Quran lebih banyak daripada penafsirannya atau tafsirnya, maka menurut pendapat yang sahih, pendapat yang benar, kalau ada Al-Quran itu ayat Al-Quran lebih banyak daripada tafsirnya, maka pendapat yang sahih atau benar mengatakan tidak boleh dipegang.
bagi orang yang tidak berwudu, atau tidak boleh dipegang bagi orang yang berhadas kecil, apalagi berhadas besar. Nah, ini pendapat yang sahih atau pendapat yang benar. Kalau ada pendapat mengatakan boleh dipegang, nah itu pendapat itu adalah dhaif, artinya lemah, jadi tidak boleh dipakai. Jadi jangan direken atau jangan diperhatikan. Kalau seandainya ditemukan di kitab-kitab para ulama, wa qila yajuzu, umpamanya boleh kita pegang, walaupun ayat Al-Quran itu lebih banyak daripada tafsirnya, itu boleh katanya. Nah, itu yang tidak boleh dipakai pendapat itu, karena kedudukan pendapat atau fatwa itu lemah sekali. Karena penafsiran itu yang ikut Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang ikut tafsir. Itu pembahasan kita yang minggu lalu. Kemudian berikutnya, membalikkan atau membuka Al-Quran, terus membalik-balikkan tiap lampiran-lampiran Al-Quran, tapi pakai wasilah, pakai wasilah atau perantara. Dulu ketika kita masih kecil, waktu mengaji, kita sering bawa bambu runcing kecil. Nah, itu istilah orang Kepaon bilang itu penundik. Nah, pokoknya kayu lah. Nah, itulah yang kita pakai sekarang membolak-balikkan Al-Quran, karena kita merasa diri kita belum berwudu. Nah, lalu kita pakailah itu. Atau apa, kita pakai kayu umpamanya, atau apa saja wasilah yang kita pakai membalikkan Al-Quran karena kita belum berwudu. Nah, itu boleh apa tidak? Dan ini jawabannya juga dua pendapat, dan insya Allah dua-duanya ini benar. Kalau ada umpamanya yang memakai salah satu di antara dua pendapat ini dan dia bilang dirinya bermadhab Syafi'i, dan itu benar, biarkan saja. Di ibaratnya itu mengatakan, wa fi qalbi atau wa fi qalbi waraqil mashab bi'udin wa nahwihi min ghairi mutawaddi'in. Bagaimana hukumnya ketika kita melipat atau membolak-balikkan Al-Quran atau lampiran daripada mashab Al-Quran, bi'udin, yaitu dengan kayu kecil atau apakah kita pakai wasilah, terserah. Wa nahwihi, atau yang seumpama dengan dia, apa saja terserah, bebas. Min ghairi mutawaddi'in, tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi dia tidak berwudu, dia langsung saja ambil apa aja terserah. Mau sedotan atau mau kayu besar, kayu kecil yang sering dipakai nunjuk waktu ngaji, silahkan. Karena dia tidak berwudu, langsung dipakai melipat-lipat mencari surat umpamanya. Atau mungkin orang tua merasa dirinya tidak berwudu atau mungkin berhadas besar, ketika mau membukakan Al-Quran buat anaknya karena merasa dia berhadas, lalu dia pakai kayu umpamanya, itu bagaimanakah hukumnya? Maka hukumnya adalah ada dua pendapat. Pendapat qaul yang ashah, yang paling benar, itu mengatakan apa? Boleh, jadi tidak apa-apa, karena kita makainya itu ngambil dari luar. Nanti hukum berikutnya, bagaimana kalau sesuatu itu ada di badan kita, yaitu yang kita pakai. Misalnya contoh sorban ini kita pakai, kita berhadas lalu kita ginikan pakai sorban kita yang kita pakai, boleh apa enggak? Itu ada pembahasan hukumnya. Jadi ini masalah kayu, perantara kayu atau apa saja terserah, dia tidak pakai tapi dia ngambil dari luar, lalu kemudian dilipat-lipat Al-Quran. Ini karena merasa dirinya berhadas itu tidak berwudu ataupun berhadas besar, maka pendapat yang paling ashah, paling benar mengatakan bahwa itu hukumnya yahillu dzalika, artinya boleh kalau orang melakukan hal seperti itu. Berarti muqabilul ashah. Nah, muqabilul ashah, lawanan dari pendapat yang paling benar, yaitu apa? Yaitu sahih atau pendapat yang benar. Kalau pendapat yang sahih atau benar mengatakan apa? La yahillu bidzalika, jadi tidak boleh katanya. Nah, ini bebas, fatwa ini mau dipakai yang mana saja, tidak jadi masalah. Jadi semua ada alasan yang kuat.
Tapi yang paling kuat alasannya itu yang benar, yang paling benar yang mengatakan tidak apa-apa. Kemudian berikutnya mengenai anak kecil yang mau belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, mau mengaji, dan anak kecil ini biasanya belum bisa berwudu, dan walaupun dia sudah berwudu atau bisa berwudu, tapi lazimnya anak kecil itu tidak bisa menjaga wudunya. Tidak tahu dia kadang mana yang batal mana tidak. Namanya anak kecil, anak yang belum akil balik. Kalau perempuan usia 9 tahun itu ke atas itu sudah balik. Kalau 9 tahun ke bawah berarti belum balik. Kalau laki-laki 15 tahun ke bawah berarti itu belum balik. Kalau 15 tahun ke atas berarti sudah balik. Nah, bagaimana hukumnya kalau anak kecil memegang mushaf atau Al-Quran dalam keadaan berhadas? Boleh apa tidak? Langsung dia berangkat ambil Quran, suruh ngaji sama orang tuanya, ambil Al-Quran tanpa berwudu, atau mungkin gurunya tahu bahwa ini anak datang gitu saja, baru habis dia kamar mandi belum berwudu langsung duduk ikut ngaji, mau ikut pengajian TPQ umpamanya. Bagaimanakah hukumnya? Pendapat ini juga ada dua. Wal asahhu, pendapat yang paling benar, anna sabiyya al muhdits la yamna'u min masil mushaf wal luh wa hamliha lihajati ta'allumihi minha wa masyaqqati istimrarihi 'ala at-taharah. Pendapat yang paling benar mengatakan bahwa anak kecil yang dalam keadaan berhadas atau belum berwudu jangan dilarang. Nah, ini berarti boleh. Jangan dilarang ketika dia mau menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran, walloh, atau mungkin lukisan atau tulisan yang khusus yang sudah kita bahas kemarin, kertas lampiran umpamanya kita tulis ayat Al-Quran, dia mau pakai belajar umpamanya di sekolahnya. Nah, ini langsung dia terpisah, tapi ini lampirannya terpisah. Nah, itu biarkan saja, namanya anak-anak. Atau dia ingin pegang lukisan yang indah-indah, ada tulisan-tulisan, biarkan saja. Nah, itu jangan dilarang, biarkan saja. Nah, ini lihajati ta'allumihi, karena dia berkehendak untuk belajar. Kecuali dipakai main-main, jangan dikasih. Jadi tidak boleh. Wa masyaqqatu istimrarihi 'ala taharah, karena sulit dia akan menjaga namanya kesucian itu. Namanya juga anak-anak, berwudu entar aja batal, nggak tahu dirinya batal. Nah, karena itulah biarkan saja, jadi tidak apa-apa. Lalu pendapat yang kedua yang mengatakan, yaitu pendapat yang sahih yang benar juga. Apa katanya itu? Yamna'u min dzalika biwasatil wali wal muallim. Larang dia, kasih tahu itu orang tuanya, kasih tahu itu gurunya, agar supaya melarang anak kecil ketika memegang Al-Quran tanpa dalam keadaan berwudu. Walam naqul fihi yahillu wa yahrum. Kami enggak mengatakan bahwa anak itu boleh atau halal dia memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu atau haram. Enggak. Pokoknya intinya kalau ada anak kecil, katanya ini pendapat yang benar ini, larang sajalah. Nah, ini kasih tahu itu orang tuanya lewat orang tua yang negur anaknya. Begitu juga lewat gurunya ketika dia ngaji umpamanya itu, kalau dia belum berwudu, larang saja, tidak usah dikasih. Bukan masalah dia boleh atau tidak boleh, bukan katanya. Nah, itu sama sekali tidak ada kaitannya. Kalau kita bicara masalah dia itu halal menyentuh Al-Quran tanpa berwudu atau haram menyentuh Al-Quran tanpa berwudu, li'annahu ghaira mukallaf. Bagaimana kita katakan dia haram atau halal sementara anak kecil ghairu mukallaf, belum dia kena taklif karena belum akil balik, jadi belum kena dia halal haram, namanya anak-anak. Nah, ini wal hal wal hurmah imma tata'allaqu bil mukallafin. Sementara masalah halal dan haram itu kenanya itu bagi orang-orang yang mukallaf, yang sudah dewasa atau yang sudah akil balik. Nah, itu bi ahkam syari' dengan hukum syari'. Wala taklifa alaihima al-an. Sementara anak ini kalau kita hukumkan sekarang itu tidak kena dia itu. Jadi intinya kasih tahulah para wali, para orang tua dan juga guru-guru ketika melihat daripada anak kecil tanpa berwudu. Nah, ini usahakan larang dia atau suruh dia berwudu sebentar.
Nah itu umpamanya. Jadi tidak ada kaitannya masalah dosa atau tidak dosa itu tidak katanya. Nah itu keterangannya mengenai hukum tersebut. Kalau mengenai daripada masalah kita pakai kayu dan lain sebagainya, itu jelas tidak boleh. Itu jelas hukumnya boleh. Ada juga mengatakan nggak boleh, jadi mana saya silahkan. Nah, mau pakai kayu wasilah apa saja terserah. Nah itu dua hukum yang sudah kita lalui. Nah sekarang memakai suatu benda yang ada di badan kita pakai itu sesuatu itu. Contoh misalnya baju atau sorban kita pakai, kita ikat, kita pakai seperti layaknya memakai. Nah kemudian atau mungkin baju kita pakai dilipat-lipat, ini langsung ini yang kita pakai umpamanya, atau sarung kita umpamanya, walaupun tidak boleh karena itu di bawah. Walau laffa syakhsun muhdithun qummahu, seandainya kalau ada orang yang berhadas belum berwudu, dia melipat daripada kummahu, yaitu kum itu lengan bajunya atau apa aja terserah yang melekat di badan yang ia pakai. Nah itu yang dipakai. Atau misalnya ini bajunya diginiin untuk gitikan Al-Quran, dia tidak ngambil di luar tapi dari pakaiannya sendiri yang ia pakai. Kalau tadi kan ngambil dari luar, kayu ngambil dari luar, enggak kita pakai. Nah sekarang yang kita pakai, bagaimanakah hukumnya? Ala kafihi, yaitu pada telapak tangannya itu, lalu summa qallaba bihi safahatil mashab, lalu kemudian sesuatu yang ia pakai dalam badannya itu dipakai melipat-lipat Al-Quran. Sorban yang ia pakai dia giniin, lipat-lipat Al-Quran, merasa dirinya wudunya batal. Bagaimana hukumnya kalau hal seperti itu? Haruma qat'an, mutlak haram hukumnya. Ala sahih, menurut pendapat yang benar, anda Syafi'iyah wal Malikiyah, menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki. Jadi apapun yang kita pakai secara langsung sekarang, lalu yang ada di badan itu kita pakai untuk membuka-buka Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil ataupun berhadas besar, itu mutlak hukumnya haram, tidak boleh sama sekali. Ini hampir mirip dengan waktu kita sholat. Waktu kita sholat, kita pakai sarungnya itu sampai menyentuh lantai. Lalu ketika kita berdiri waktu sholat, kaki kita menginjak sarung kita. Bagaimana hukumnya? Ya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kaki itu kan untuk sujud juga, itu terhalang. Sama dengan waktu pakai songkok, kita giniin umpamanya, ketutup ini dahi tempat sujud juga tidak boleh, jadi tidak sah. Begitu juga pakai masker, hidung kita ini adalah pakai sujud, kita tutup pakai masker, ya juga tidak sah. Nah itu miripnya sama kayak seperti ini. Memegang Al-Quran lalu kita pakai daripada sesuatu yang kita pakai di badan kita, itu yang kita pakai melipat-lipat, maka bagaimana hukumnya? Tentu ulama-ulama ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i dan juga Imam Maliki mengatakan harum qat'an, mutlak haram, jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini ala sahih. Kalau ada yang mengatakan umpamanya itu boleh, berarti itu jangan diikuti. Karena itu fatwanya lemah sekali. Itu tidak ada yang mau ikut fatwa seperti itu. Semua para ulama itu tidak ada. Nah itu, jadi tidak ada. Nah itulah pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan, konsekuensi bagi orang yang berhadas kecil, sehingga dia tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah kita bahas dari kemarin. Kemudian hukum cabang mengenai syak, mengenai ragu-ragu. Apa itu syak? Wal murad bisyak at-taraddud biistiwa. Namanya syak itu ragu-ragu itu ya ragu-ragu, seimbang, ya dan tidak itu sama. Itu ragu-ragu, mana yang benar, bingung.
Di antara dua pilihan. Kalau yakin, tidak mungkin dia ragu-ragu. Nah, bagaimana suatu hukum apabila terjadi pada diri kita yang berkaitan dengan masalah bersuci atau berhadas, dan kena pada kita yang muncul keraguan atau ragu-ragu. Yang pertama, wa man tayaqqana tuhran aw hadatsan, barang siapa yang yakin pada dirinya tuhran, bahwa dia dalam keadaan bersuci, dia itu sudah suci, yakin dirinya sudah suci, dan memang sudah berwudu, ya, memang sudah berwudu, atau umpamanya sudah mandi junub, umpamanya sudah bersih dan yakin. Wa syakka fi dhiddihi hal tara alaihi, lalu kemudian setelah dia berwudu, misalnya jam 10 dia berwudu pagi menjelang siang, dia berwudu ini mau melaksanakan sholat zuhur yang lagi 2 jam setengah. Jam 10 lah dia berwudu biar dia dapat sholat duha umpamanya. Nah, setelah berwudu, sholat duha, setelah selesai sholat duha, nunggu waktu zuhur lama. Berarti kan dia yakin sudah bersuci atau sudah berwudu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, menjelang kedatangan waktu zuhur, orang azan, pas sudah orang qamat, muncullah keraguan. Saya kan wudu tadi waktu jam 10 sekaligus sholat duha. Nah, pada saat menunggu itu wudu saya masih apa enggak ya? Kan gitu. Atau umpamanya tadi saya sempat keluar belanja, beli ini dan itu, kesentuh enggak ya sama lawan jenis? Batal apa enggak ya? Nah, ragu-ragu. Ya. Nah, itu ragu-ragu. Hal tara alaihi, apakah ada sesuatu yang membuat wudu saya batal ya? Nah, ini was-was dia. Padahal aslinya awalnya yakin dia bahwa dia sudah berwudu dan memang faktanya demikian. Maka bagaimana caranya kita amala biyaqinihi istishaban lil yaqin? Maka seyogianya kalau ada masalah seperti itu, kembalikan ke asalnya. Asalnya itu apa tadi? Berwudu. Masalah batal dan tidak batal belakangan itu kita nggak tahu. Walaupun kita nggak tahu, yang penting asalnya adalah memang kita berwudu, ya sudah, berarti hukumnya apa? Suci. Itu hukumnya berwudu, nggak usah berwudu lagi, karena asalnya memang suci, sudah berwudu. Mengenai ragu-ragu itu jangan dihiraukan, langsung aja sholat. Walaupun umpamanya, nah ini, walaupun umpamanya sebenarnya waktu menunggu zuhur itu sudah batal wudunya sebenarnya, cuman dia lupa, nggak ingat, walaupun sebenarnya begitu. Tapi karena keyakinan dari awal faktanya memang dia sudah wudu, lalu kemudian menjelang sholat zuhur ragu-ragu, tadi batal nggak wudu saya ketika keluar ya? Padahal sebetulnya dia pernah salaman sama lawan jenis, tapi dia lupa. Tadi kesentuh enggak ya? Nah, ini ragu-ragu. Tetap langsung sholat. Itu artinya wudunya tidak batal, walaupun sebenarnya hakikatnya batal. Karena keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Nah, itu. Makanya ada di kaidah itu, al-yaqin la yazilu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kalau kembali ke asal tadi, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Jadi asalnya itu tetap dia berjalan. Nah, kecuali umpamanya asalnya dia tahu dirinya berwudu, tahu dirinya suci, menjelang umpamanya itu waktu zuhur, kemudian dia ragu-ragu, akhirnya dia ingat, oh ya tadi saya kentut, oh ya tadi saya ke belakang. Nah, kalau sudah ada penguat meyakinkan lagi bahwa memang wudunya batal, barulah di sini dia wajib berwudu. Paham nggih? Nah, itu. Kemudian berikutnya sebaliknya. Kalau ada orang
Au hadatsan. Kalau ada orang berhadas, yakin dia berhadas, wudunya batal atau belum berwudu. Nah, ini belum berwudu. Dan memang aslinya dia tidak berwudu. Dan yakin dia enggak suci. Nah, pas menjelang zuhur cuman sempat, ketika dia tahu dirinya berhadas atau belum berwudu, lalu ada keinginan untuk berwudu, mau menunggu sholat zuhur, tapi akhirnya nggak jadi dia berwudu. Tapi aslinya memang asli tidak berwudu, tapi sempat ada keinginan untuk berwudu, tapi tidak jadi. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, datanglah waktu zuhur umpamanya. Nah, pas orang udah qamat, ragu-ragulah dia. Tadi kan saya belum berwudu, masih berhadas, belum suci. Sempat sih tadi keinginan saya pingin berwudu, mau nunggu waktu zuhur. Cuman masalahnya, waktu saya ada keinginan tadi sekitar jam 10 atau setengah 11 tuh mau berwudu, itu saya itu jadi berwudu apa enggak ya waktu itu ya? Nah, kan begitu. Ya, berarti yang asal itu adalah tidak berwudu, tapi sempat keinginan berwudu, ya, tapi tidak jadi, ataupun jadi berwudu. Nah, tidak jadi berwudu ataupun jadi berwudu. Nah, ini yang pertama, yang asal ini kita pegang dulu, ingat-ingat itu, bahwa tidak bersuci. Pada jam 10, pas jam setengah 11 ada keinginan berwudu, tidak jadi, atau jadi berwudu karena mau nunggu sholat zuhur sambil sholat duha. Nah, pas menjelang orang mau qamat, iqamah mau sholat, ragu-ragu dia, tadi kan saya masih berhadas. Nah, itu yang pertama. Lalu pada jam 10 itu sambil sholat duha saya ada keinginan berwudu, tapi jadi enggak ya saya berwudu waktu itu ya? Ragu-ragulah di sini. Lalu bagaimana hukumnya? Kembalikan ke asal. Walaupun sebenarnya dia hakikatnya dia jadi berwudu, tapi dia lupa. Jadi kembalikan ke asalnya itu. Asalnya apa tadi? Tidak berwudu, walaupun sebenarnya dia jadi berwudu. Ya, namanya ragu-ragu. Ya. Nah, itu status hukum yang biasanya terjadi pada diri kita. Nah, ini kita berpegang kepada yang yakin saja. Kalau kita dalilnya mana? Kalau kita megang kuat pada keyakinan, dalilnya itu dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang yakin, bahwa keyakinan itu tidak sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan atau taraddud. Wal aslu fi dzalika hadis Muslim. Nah, dalilnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Apabila salah seorang di antara kalian tuh di perutnya ada sesuatu. Fa ashkala alaihi, yang membuat dia bingung. Pingin keluar di belakang, pingin kentut umpamanya, tapi dia tahan-tahan, yang menyebabkan dia akan, tapi tidak ada fakta bahwa dia kentut, tidak ada. Tapi dia ragu-ragu. Ya. Akhraja minhu syai'un am la? Keluar enggak apa enggak ya? Keluar apa enggak ya? Asalnya apa? Tidak kentut. Paham ya? Setelah berwudu, lalu dia duduk nunggu sholat isya pada maghrib, lalu kemudian bunyi perutnya kriuk, yang membawa kemungkinan akan keluar angin dari belakang atau kentut. Nah, tapi faktanya tidak ada kedengaran apa-apa, bau juga nggak ada, ya. Jadi tidak ada. Keluar nggak ya? Nah, ini batal nggak ya? Maka kata Rasulullah SAW, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan sekali-kali Anda keluar. Karena ketika dalam masalah seperti itu, yang meragukan apakah keluar kentut dari belakang apa enggak,
padahal Anda sudah berwudu, maka kata Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid. Artinya jangan berwudu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, kecuali benar-benar kedengaran suara. Kedengaran ada suara kentut atau kecium bau. Atau tercium bau, barulah di sana itu jelas-jelas Anda harus berwudu. Nah ini karena jelas-jelas ini keyakinan juga. Keyakinan berarti mengalahkan keyakinan yang pertama. Ya intinya bahwa keraguan-raguan itu tidak bisa mengalahkan suatu keyakinan. Kemudian yang terakhir, peristiwa yang seandainya terjadi, falau tayaqqana taharata wal hadatsa ma'an, seandainya jika ada orang yang yakin dirinya suci dan yakin secara bersamaan berhadas juga. Nah ini, yakin dirinya suci, yakin berhadas juga bersamaan. Contohnya gimana contohnya? Contohnya begini, pada saat kita duduk di rumah atau habis makan atau umpamanya baru bangun tidur, ya kan, kita langsung ke kamar mandi. Tujuan ke kamar mandi itu apa? Berwudu, buang hajat dan berwudu. Dua. Karena ini kan dua keyakinan di sini. Tujuan utamanya itu yang pertama itu apa? Berwudu dan buang hajat, atau buang hajat dan berwudu. Sama-sama fakta ini. Nah, masuklah dia ke kamar mandi. Setelah sampai di dalam kamar mandi, terserah. Berarti sudah selesai. Dia berwudu, buang hajat, berwudu. Nah, akhirnya keluarlah dia dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, waktu sholat masih panjang, masih lama, masih sekitar sejam, 2 jam atau 3 jam. Kayak contoh tadi sholat zuhur umpamanya, masuk kamar mandi jam 9, karena dia baru bangun. Tujuannya apa? Buang hajat sama berwudu untuk sholat duha sekaligus mau sholat zuhur. Nah akhirnya, atau dia tidak sholat, niatnya itu mau tunggu waktu zuhur gitu saja, atau mau jumatan. Masuk dia kamar mandi, buang hajat, berwudu, keluar. Nah akhirnya ketika waktu sholat ini masih lama, otomatis dia tuh lupa. Lupa apanya? Ketika saya ke kamar mandi itu, apakah saya buang hajat duluan, setelah itu saya berwudu, baru saya keluar? Berarti dia statusnya apa? Kalau buang hajat duluan, lalu dia keluar dari kamar mandi, buang hajat, kemudian dia berwudu, keluar dari kamar mandi, maka statusnya adalah suci. Lalu kemudian karena keraguan, karena dia lupa peristiwa yang terjadi, apakah ketika saya ke kamar mandi itu saya berwudu dulu? Berwudu dulu, setelah berwudu lalu saya buang hajat. Setelah saya buang hajat, saya keluar. Mana sebenarnya terjadi ini? Ya kan bisa saja terjadi pada diri kita. Paham ya? Insya Allah paham lah, agak sulit, nanti bisa juga ditanyakan. Nah itu saya ulangi lagi, masuk kamar mandi, buang hajat atau wudu terserah, mana duluan terserah. Tapi pas dia keluar, seiring waktu masih lama, dia tunggu pas menjelang waktu sholat tiba, mau dia sholat, ragu-ragulah dia. Ketika saya ke kamar mandi tadi, apakah saya buang hajat dulu? Setelah buang hajat baru saya berwudu, baru saya keluar, atau saya ke kamar mandi, saya berwudu dulu, setelah berwudu baru saya buang hajat, baru saya keluar. Nanti ajalah wudu lagi katanya, kan ada tambahan begitu. Nah sekarang bagaimana status hukumnya kalau ada peristiwa kayak begini? Menurut pendapat yang ashah, menurut pendapat yang sahih, itu semua mengeluarkan fatwa di ulama itu di sini. Tapi
jalan yang terbaik kata Imam Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu, maka Imam Nawawi mengatakan sebaiknya kalau ada peristiwa seperti itu yang Anda alami, maka seyogianya sebaiknya berwudu saja lagi. Itu jalan terbaik daripada mondar-mandir bikin pusing katanya nih. Nah, kecuali yang pertama itu kan gampang, hanya satu peristiwa, aslinya suci sudah berwudu, muncul di belakang hari itu, di kemudian berikutnya itu ragu-ragu, batal nggak ya, batal nggak ya, ya suci, udah jelas, gampang itu. Nah, kemudian yang kedua, awalnya memang tidak bersuci atau berhadas, awalnya berhadas, lalu kemudian ketika seiring berjalannya waktu, datang waktu sholat, ragu-ragu dia, saya sudah berwudu apa belum ya, kembalikan ke asal. Apa hukumnya? Harus dia berwudu, walaupun hakikatnya dia sudah berwudu, tapi kan dia lupa. Jadi demikian mengenai pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan atau yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas kecil, ya, khususnya juga berhadas besar. Ini mungkin kalau ada yang sharing, insyaallah untuk pertemuan minggu depan baru kita masuk ke masalah berwudu dan tata cara berwudu menurut mazhab Syafi'i. Ya, mungkin kalau ada sharing sedikit silakan kalau ada. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk sudah masuk nanti berikan tema. Sebelum sah kembali masalah ada yang dari sedikit sharing karena ini bawah ini ada pakai kalung darum, jadi kalung yang dibuka itu Al-Quran, dan saya tahu saya pernah pakai sampai akal sampai tahu saya buka itu sampai talinya itu sampai menyatu, jadi sudah kayak bukan itu dipakai mandi, pokoknya itu pakai, saya pun pakai. Mungkin yang orang-orang dari kita menjadi pengamalan itu jatuhnya nomornya apa, aku boleh atau bagaimana yang pertama. Terus yang kedua masalah sah. Yang tadi dibilang kalau misalkan lupa berwudu terus pas sholat baru ingat bahwa tadi berwudu, seandainya yang menjadi sholat imam, apakah dia langsung membatalkan wudunya ke imam atau seperti apa? Kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, anak kecil dipakaikan kalung, dan kalung itu biasanya dibilang azimat, kan begitu. Ada ayat-ayat Al-Qur'annya, boleh apa enggak boleh, walaupun dia tidak berwudu. Kan tadi sudah dijelaskan, menurut yang paling benar pendapat itu tidak apa-apa, karena dia belum mukallaf. Tapi kalau umpamanya dilarang juga enggak apa-apa, jadi bebas. Cuman yang tidak boleh itu ketika si anak kecil itu makainya itu untuk buang hajat, pakai ke kamar mandi, maka hukum orang tuanya itu wajib membuka itu kalung. Tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Itu mutlak haram hukumnya. Disinilah perannya wali itu tegas ketika melihat anaknya yang pakai kalung ayat-ayat Al-Quran, yang dipakai azimat umpamanya seperti zaman-zaman dulu. Nah, itu ketika dia kamar mandi itu wajib harus dibuka. Kecuali orang tuanya nggak tahu, ya nggak masalah. Namanya anak-anak kan nggak ngerti. Jadi dia tidak kena taklif, jadi tidak kena hukum halal haram, tuh nggak kena dia. Tapi orang tua wajib berhati-hati di sini, menjaga anaknya itu ketika dia masuk kamar mandi, maka kalung itu wajib dibuka. Kemudian yang kedua ada seorang imam. Pertama dia yakin dirinya, kan yakin tadi ya, yakin dirinya sudah suci atau berwudu. Lalu ketika dia dalam keadaan sholat menjadi imam, barulah dia ingat di sana dengan keyakinan juga, bukan ragu-ragu, ya, dengan meyakinkan
Karena keyakinan itu tidak bisa batal dengan ragu-ragu. Jadi yakin harus dibatalkan dengan yakin. Nah, pas di tengah-tengah sholat, ingatlah imam itu bahwa dia belum berwudu, atau wudunya sebenarnya batal, baru dia ingat dalam keadaan jadi imam. Bagaimana sekarang status imam? Imam harus berhenti sholat, biar makmum di belakangnya gantikan posisinya sebagai imam. Jangan diteruskan. Siapa yang berdosa? Ya imam itu. Mau gak mau harus dibatalkan. Yang makmum tetap sholat. Tetap sholat. Jadi yang di belakang itulah yang menggantikan. InsyaAllah yang rasa demikian. Baik, karena sudah waktu Isya, kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, Allah memaafkan kita sekiranya ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak. Kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Kekeliruan dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri sebagai orang yang dhaif, orang yang awam, yang tidak mengerti apa-apa. Mudah-mudahan Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, merahmati kita, memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana, bala, musibah ataupun virus corona, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ta'ala ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha 'amalan la yarfa'u wa du'a'in la yusma'. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.